Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari. Bapa dalam sorga, lewat putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sudah tiba Tuhan, kami rindu memuji menyembah Kau Tuhan. Biarlah ucapan syukur kami Tuhan berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Sertai ibadah kami Tuhan, Roh Kudus menyertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir. Biarlah sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan menyertai kami semua ya Tuhan. Tuhan lindungi kami semua ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu Tuhan. Jauhkan kami semua Tuhan dari virus COVID-19 Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur yang saya katakan amin. Shalom saudara, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku segenap hidupku dan jiwaku kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan, biar hidup kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan
Karena di setiap rumah Tuhan, di setiap anak-anak Tuhan ada sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Sorai di jalan-jalan karena Tuhan telah merawat Indonesia dari segala sakit penyakit. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Saudara, seringkali kita mendengar yang berkata zaman-zaman sekarang akan semakin sulit dari zaman-zaman sebelumnya. Dan mungkin kita sendiri pernah berkata seperti itu. Tapi ada Tuhan yang memegang tangan kita, ada Tuhan yang berjalan bersama kita, ada Tuhan di depan hidup kita yang melangkah dan menuntun segala langkah hidup kita. Kita serahkan semua pada tangan Tuhan, karena Allah adalah Allah yang benar, Allah yang beserta kita. Seperti tema Natal kita pada tahun ini, tenang, ini aku, jangan takut, karena Tuhan yang beserta dengan kita.
Kurang semua karena anugerah yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Rabba Shikira. Kiranya Rabba Shikira, Rabba Shikira. Kita katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyertai kami. Apapun masalah kami di 2021, seberapa berat pun apa masalah yang harus kami hadapi, kami percaya ada Engkau yang menyertai kami ya Tuhan. Jalan, Engkau tidak pernah berjanji jalan kami akan selalu lurus. Engkau tidak pernah berjanji hidup kami tidak akan penuh dengan gelombang. Tapi Engkau berjanji akan menyertai. Itu cukup buat kami Tuhan. Kami cukup pegang janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya buat setiap janji-Mu ya Tuhan. Karena Engkau pasti menggenapinya ya Tuhan. Ya Tuhan, bicaralah pada siang hari ini ya Tuhan. Apa yang Engkau ingin bicarakan. Pakai hamba sebagai messenger-Mu Tuhan. Taruh kuasa pada bibir lidah hamba. Biar setiap kata yang keluar ada kuasanya. Biarlah pada siang hari ini turunlah roh hikmat, wahyu dan pengertian atas setiap kami. Bukakan rahasia firman-Mu, bukakan hati dan pikiran kami, biar kami boleh terima berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saya selalu berdoa biar kita semua dalam keadaan yang sehat, biar kita selalu diberkati, biar kita datang dan pulang dalam keadaan sehat. Amin. Nah saudara, lagunya luar biasa ya, Immanuel. Ya. Immanuel, Allah menyertai kita. Ini bukan sekedar kata, bukan sekedar janji. Di sini siapa? Saya percaya semuanya saya lihat pernah ngalamin pacaran, ya. Di sini siapa yang pernah ngalamin di PHP-in? Boleh mana? Sama saya juga ya. Yang berdiri aja di sini di PHP-in ya. Enak ya? Oh enggak ya. Ya. Terus saya mau tanya lagi nih. Ya itu yang enak. Siapa yang pernah PHP-in orang? Boleh angkat tangannya. Nah ya jujur nggak apa-apa. Ya. Tahu semua ya. Yang paling tua di sini siapa ya? Tahu kan semuanya PHP, pemberi
kita punya Yesus. Yesus juga PHP, pemberi harapan pasti. Nah, ya, itu keren banget. Jadi teman, sama-sama PHP, beda artinya. Ketika Yesus lahir di bumi ini, dia memberi kita PHP, pemberi harapan pasti. Siapa yang mau pasti-pasti? Oh, semua juga mau ya. Nah, saudara, kita lihat di Matius 1 ayat 18 sampai 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Mendengung ya kayaknya. Sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, saudara, di sini sebetulnya awal-awal dulu saya bingung, ya. Saya bingung kenapa ketika di sini dikatakan ayat 19 dan ayat 18 di akhir-akhir itu, sebelum mereka hidup suami istri. Terus ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, yang bermaksud menceraikannya diam-diam. Terus saya mikir, ini sebetulnya udah nikah atau belum? Kok kenapa dibuatnya disebutnya suami istri? Ternyata gini saudara, ya. Ternyata kalau di zaman Yahudi saat itu, ya, orang kalau sudah bertunangan itu sudah dianggap sebagai suami istri. Nah, ya, di situasi saat itu Yusuf dan Maria ketika dia bertunangan, syaratnya begini. Ketika orang mulai tunangan selama 1 tahun, mereka nggak boleh tuh yang namanya biarpun udah suami istri, mereka nggak boleh tinggal bareng. Itu tunangan, ya. Nggak boleh si istri tinggal di rumah suami, suami tinggal di rumah istri. Karena di sana itu hukumnya ketat. Ya. Ketika seorang wanita hamil di luar nikah, hukumnya apa? Dirajam batu sampai mati. Nah, jadi mereka setelah tunangan, mereka memisahkan diri. Nggak boleh nginep-nginepan. Nah, kalau sekarang ya masing-masing, ya, budaya dan intelektual masing-masing. Ntar kalau dibilang ini nggak modern, ya itu terserah masing-masing, ya, setiap orang. Nah, di sana dikatakan, makanya Yusuf. Nah, ayat 9 ini, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Nah, berarti kalau zaman dulu tuh ya, begitu udah tunangan 1 tahun, mereka cocok, mereka akan nikah. Tapi gimana kalau nggak cocok? Batal pertunangannya. Dan ketika batal, itu dikatakan mereka bercerai. Makanya di sini ada Alkitab yang menulisnya dikatakan Yusuf suaminya. Tapi kalau di versi lain, ada di versi lain. Nah, di sini dikatakan ayat 19, Yusuf tunangannya itu adalah seorang yang selalu menaati hukum agama. Jadi ia mau memutuskan pertunangannya, tetapi dengan diam-diam supaya Maria tidak mendapat malu di muka umum. Jadi dia masih tunangan. Nah, ada beberapa Alkitab yang tulisnya ini. Nah, itu ternyata saya bilang kok ada beda. Apa salah? Ternyata enggak. Waktu kita pelajari budaya Yahudi, itu yang terjadi. Nah, budaya Yahudi itu unik-unik. Saya banyak mempelajari yang mengenai apa? Ada 10 dirham, bilang 1, dia harus cari. Karena kalau enggak artinya itu batal nikah. Nah, itu dari hamba-hamba Tuhan yang dari Persia. Saya belajar dari mereka itu, oh ternyata banyak yang unik-unik itu cerita-ceritanya. Nah, ini kembali lagi. Dikatakan
kalau dia itu seperti sudah suami istri. Jadi nanti dia bilang, nanti dia diam-diam lah, dia diam-diam, dia ceraiin, gitu ya. Karena si Yusuf itu juga seorang yang taat, ditulisnya, seorang yang taat kepada agama. Dia yang sangat-sangat gitu ya. Mungkin kan zaman dulu kan itu memang banyak ada ahli-ahli Taurat, tapi nggak dijelaskan Yusuf itu apa, tapi dia dijelaskan bahwa dia itu taat kepada agama. Nah, saudara, di sini dikatakan demikian. Jadi itu ya, pada saat itu saya membayangkan. Nah, saya cek saudara membayangkan. Kalau saya baca Alkitab, saya suka membayangkan. Nah, posisinya begini. Maria tiba-tiba yang sudah tunangan sama si Yusuf, tiba-tiba suatu hari dia hamil. Ya. Di sana budaya Yahudi itu ketatnya luar biasa. Saudara bisa bayangkan ketika saudara jadi wanita, tiba-tiba hamil. Di Jakarta aja hamil. Ya. Cie, ada yang start duluan gitu ya. Cie lah. Yang pusing siapa? Dianya pusing, pacarnya pusing, terus orang tuanya juga pusing. Saya bayangin tuh ya, si Maria itu bagaimana ya dia cerita ke Yusuf, ya, bahwa dia itu hamil. Dia cerita ke Yusuf, kan pertama kali diceritakan, pertama kali itu nggak langsung ceritain, tapi Yusuf bahwa dia itu hamil. Yusuf kaget nggak? Wah, katanya, kamu hamil sama siapa? Katanya. Perasaan kita waktu pacaran banter-banter pegangan tangan, ya. Banter-banter, setiap kali saya ke rumah kamu kalau ke rumah saya niatin cupang. Kalau saya ke rumah kamu ajak saya main coklat, katanya. Kita nggak pernah ngelakuin apa-apa. Gimana caranya kamu bisa hamil? Itu waktu dia ngomong ke Yusuf. Terus waktu dia ngomong ke papanya, ya, Maria ngomong, itu saya percaya deh. Ya, artinya deg-degan. Saya bukan jadi perempuan aja, saya bisa membayangkan, saudara. Waktu saya jadi firman Tuhan ini, saya bayangin gimana caranya ya si Maria itu bisa ngomong ke bapaknya. Waktu dia ngomong, Maria hamil. Wah, apa bapak Maya senang? Gitu ya. Kan nggak mungkin. Saya punya anak perempuan 2. Gitu ya. Tentunya kita berdua berharap mereka itu jadilah manusia normal. Mereka bertunangan, menikah, baru proses punya anak. Ya kan? Semua orang saya percaya prosesnya begitu. Betul ya caranya. Nah, nggak ada kan? Apa ada yang mau di situ punya anak perempuan hamil dulu baru nanti nikah? Kan nggak mungkin. Ya. Lalu bapaknya nanya, sudah saya duga. Yusuf itu cuma diam-diam mukanya aja, tampangnya aja alim. Ternyata di luar gawat. Udah panggil Yusuf, bawa ke sini. Terus Maria kan ngomong. Apa Maria panggil Yusuf? Enggak. Maria jelasin lagi, bukan Yusuf pak. Wah, katanya, ternyata kamu nakal sekali, katanya. Lalu siapa? Aku hamil karena Roh Kudus. Yaudah, WA Roh Kudus, panggil bawa ke sini. Apa yang terjadi? Bapaknya juga nggak tahu. Ternyata hamil dari Roh Kudus nggak segampang itu. Belum lagi Yusuf cerita ke bapaknya. Waktu dia cerita, ini ternyata Maria hamil. Aduh Yusuf, katanya, itu yang paling udah curiga. Setiap kali dia kesini main cupang katanya. Entar main cupang-cupangan kamu, katanya. Nah, ternyata nggak semudah itu. Tapi apa iya Alkitab menceritakan Maria itu stres, Maria itu jadi bunuh diri, melahirkan, anaknya dimasukin ke dalam kardus? Kan kalau sekarang kita lihat di berita begitu ya. Ada yang lahir di luar nikah, mungkin cowoknya nggak tanggung jawab, diam-diam. Tapi saya bingung kadang-kadang ya, kok hamil bisa bertahan ya? Saya punya anak 2, istri saya begitu hamil, itu 1 RT per tahun loh, ya. Nggak mungkin dia bisa sembunyiin, hamil buktinya bermain dulu ya. Sampai botolnya aja muncul gitu. Botolnya aja ikut nongol, apalagi perutnya gitu istilahnya. Tapi kok orang bisa nggak ketahuan?
Diapain gitu ya? Apa dia ngaku, ya saya lagi kembung, gitu, makin lama makin gede. Kan beda orang hamil sama nggak hamil. Tapi ya itulah, bisa nggak ketahuan itu unik. Nah, singkat ceritanya waktu dia melahirkan. Waktu Maria melahirkan, apa yang disuruh Allah? Dia disuruh pergi keluar, disuruh pergi ke Mesir. Di Mesir dia tinggal sekian lama, katanya sampai Raja Herodes matilah gitu istilahnya. Karena apa? Karena dicari-cari terus. Nah, dalam pelariannya itu gak pernah dikatakan Yusuf itu kekurangan uang. Gak pernah dikatakan Maria jadi stres masuk rumah sakit jiwa. Gak pernah. Kenapa? Ada yang tahu? Karena Allah menyertai mereka. Saudara lihat, itu begitu luar biasa. Ketika Allah menyertai saudara dan saya, masalah gak ada yang sampai terlalu berat. Sewaktu pergantian tahun, kita satu keluarga, ya. Itu pergantian tahun, saya katakan sama sekeluarga, baru kali ini ya kita pergantian tahun ada di rumah. Biasa ada di rumah Tuhan. Tahun lalu kita ada di gereja, bahkan nginep di gereja. Karena nggak bisa pulang hujan dan di rumah banjir, ya. Nah, sama Yuni ya. Nah, kita ngalamin tuh. Ada beberapa orang, ada keluarga Bapak Gembala, ada Koyanto, terus Pak Wankin, ada beberapa orang. Nah, pada pergantian tahun, ya kita di rumah makan-makan kecil lah. Ya, kita makan-makan sekeluarga. Setelah makan, kita berdoa. Kita berempat berdoa. Waktu berdoa, waktu merenungkan itu, saya ingat itu penyertaan Tuhan luar biasa buat saya. Kenapa? Saudara kira saudara dan saya bisa hidup sampai saat ini? Itu karena kekuatan saudara dan saya? Bukan. Di luar sana bahaya itu sedang mengancam. Penyakit corona, virus COVID-19 itu lagi merajalela. Ya. Saudara saya, sepupu saya, tanggal 28 sebelum tanggal 28, satu keluarga 7 orang masuk rumah sakit. Satu keluarga dengan COVID. Ya. Tapi sepupu saya kritis. Akhirnya dia masuk ruang ICU, dia harus pakai ventilator. Terus dokter bilang tanggal 28 udah mendingan. Ya, mendingan. Ternyata tanggal 29 dia meninggal. Itu dikirimin ke grup keluarga. Hari saat terakhir dia beserta keluarganya, ya, susternya itu dokternya baik, ya, dikasih video call ke keluarganya, itu video call anaknya, istrinya sampai nangis, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, gitu ya. Kita dengerin, Eva bilang sedih banget ya, katanya, sedih melihatnya, ya. Di saat itu istrinya berkata-kata perkataan firman yang begitu meneguhkan, papi ayo, kalau papi ini tolong papi respon. Itu saya bilang video 5 menit paling mencekam. Saya ngerasain banget kalau ada keluarga seperti itu. Itu benar-benar gila. Karena nggak lihat aja nggak bisa. Sampai waktu penguburan juga nggak bisa lihat. Karena begitu meninggal langsung di wrapping, langsung dikubur. Itu saat-saat paling mencekam. Terus bagaimana kita bisa lewat di 2020 itu yang begitu mencekam 9 bulan lebih, dan kita nggak tahu 2021 berapa lama lagi. Saya bilang itu Allah Immanuel, Allah sungguh menyertai kita. Saya bilang sama keluarga, Allah benar-benar menyertai kita sekeluarga. Kalau saat ini, sampai saat ini kita masih sehat, semuanya itu karena anugerah Tuhan. Saya bilang, saya berdoa, terima kasih Tuhan buat 2020. Dan saya percaya Tuhan yang sama akan tolong saya sekeluarga di 2021. Kita akan lewat di 2021 dengan gila gemilang. Saya percaya juga Tuhan Yesus yang sama akan menyertai saudara semua, akan melewati 2021 ini dalam keadaan sehat, tak kekurangan apapun juga. Amin. Itu berkat luar biasa. Saudara pikir COVID-19 ini murah? Iya, kalau murah, ya, kalau ditanggung pemerintah. Kalau yang nggak ditanggung pemerintah, ada satu saudara saya lagi, itu sedang ada di rumah sakit Husada. Dia pertama satu malam
masuk ke rumah sakit Hermina, satu malam hampir 40 juta. Tapi dia butuh ventilator, butuh ICU, dia masuk USADA. Saudara tahu, sebelum masuk dimintai uang dulu buat jaminan, buat biayanya. Saya bilang, ya paling berapa lah ya. Dulu saya pernah buat melahirkan, ditaruh deposit 5 juta. Ternyata ini tahu, saudara tahu nggak berapa depositnya? 500 juta. Saya bilang, gimana kalau nggak punya uang? Rumah sakit semua penuh, cari nggak ada yang pakai ventilator. Ventilatornya pakai semua. USADA ada. Dia harus taruh deposit 500 juta. Memang dia orang berada, dia bayar 500 juta. Terus dia harus beli vitamin dan obat-obatannya. Besokannya saya dapat WA lagi. Saudara tahu biayanya berapa? Vitamin dan obatnya, anaknya harus tanda tangan di sini, suami harus tanda tangan 178 juta untuk 5 hari. Gila, saya bilang. Satu hari 30 juta lebih, 35 juta lebih. Itu kalau orang gak punya uang, mati pasti. Kalau bukan Tuhan sertai saudara dan saya, gak bisa saya berdiri di sini. Gak bisa saudara duduk. Saudara pikir hak saudara duduk di sini? Enggak. Karena ada tangan Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Makanya waktu Natal sebelum tanggal 25, saya nggak tahu, begitu saya dapat dari PGI, KWI itu Natal bersama 7 benua dan segala macam, itu banyak banget gitu ya Natalan. Ada sesuatu yang klik di hati saya, Immanuel. Kalau saya bisa lewatin 2020, saya juga bisa lewatin 2021 karena ada Allah Immanuel. Dia sudah buktikan loh, Yesus satu keluarga, Yesus, Yusuf dan Maria selamat walaupun dikejar sama seorang raja. Nah, dia bisa selamat, lahir dan bertumbuh besar, luar biasa. Nah, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Siapa yang mau disertai Tuhan di 2021 ini? Nah, itu luar biasa. Kita percayalah. Itu gak perlu berdoa, karena apa? Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan kita Yesus yang luar biasa. Nah saudara, sekarang Allah Immanuelnya, apa saudara dan saya pernah berpikir, kira-kira penyertaan Tuhan itu gimana ya? Apakah yang Tuhan sertai itu selamat? Enggak. Ketika Tuhan menyertai kita, makanya begitu masuk Januari, awal Januari saya bilang apa? Kita harus sadar, kita sekeluarga harus sepakat. Yang namanya Allah Immanuel, Allah menyertai kita, Allah menyertai saudara dan saya, itu bukan saudara sampai ngerayap dengan susah payah, sampai pas-pasan di tahun 2021, sampai bisa lewat 2021. Bukan seperti itu saudara. Ketika saudara dan saya pergi kerja, ada Tuhan menyertai. Ketika Tuhan menyertai, berkatnya juga menyertai. Kita akan diberkati. Apa yang kita sentuh jadi uang, apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Ketika keluar, kita pergi kemanapun kita berada, ketika Allah menyertai, maka segala sakit penyakit akan pergi. Ketika kita pergi kemanapun juga, ketika ada mara bahaya, ada orang ingin berbuat jahat, yang namanya Allah menyertai, 1000 pasukannya, 1000 malaikatnya akan menjaga saudara dan saya. Itu luar biasa loh. Ya. Jadi apapun yang terjadi, ya bisa juga dikatakan jangan takut, karena ada Yesus yang menyertai. Itu luar biasa. Apa yang akan terjadi ketika Allah menyertai kita? Ada kekuatan dalam melewati segala rintangan. Kita lihat di Yesaya 43 ayat 2. Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Gak ada amin loh saudara ya. Ini ayat dahsyat luar biasa.
Allahnya saudara dan saya, Yesus namanya, yang sudah berkata, Dia akan menyertai kita. Nggak ada pemberi harapan palsu, yang ada pemberi harapan pasti. Ketika Dia berkata ayat ini, nggak ada yang amin. Saya ulangi lagi ya, mungkin masih ngantuk. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Dan atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Dan apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Gitu ya. Saudara pikir bisa dengan kekuatan saudara? Kan saya udah bilang tadi ya, nggak bisa dengan kekuatan saudara dan saya. Saudara dan saya memang gagah. Mungkin didepak orang sekali nggak jatuh, dipukul orang sekali nggak jatuh, karena saudara punya badan yang kuat, saudara punya badan yang sehat. Tapi ketika COVID-19 sentuh saudara, tumbang saudara. Percayalah. Ya. Saya terkadang lihat orang begitu sombong, dia nggak takut sama COVID, saudara. Saya bukan nyumpahin gitu ya. Tapi kamu begitu nggak ngertinya. Gitu. Di luar sana orang banyak yang kena. Barusan tadi pagi saya terima lagi WA, saya minta doa. Icok saya sekretarisnya positif COVID-19. Ya, namanya sekretaris kan nama direktur apa beda gedung? Kan enggak, ya deket-deketan. Ya tapi saya juga berdoa biar semuanya negatif, biar saudara dan saya semuanya sehat. Ya itu yang selalu saya doakan pagi, siang dan malam. Buat saya sekeluarga, keluarga besar saya, keluarga besar Gebis Berkat Togul Sepandangan Selatan, biar semuanya sehat, dijauhi dari COVID-19. Nah saudara, di sini ayatnya luar biasa ya. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Tuhan tahu ada orang yang terkadang melalui air. Ya. Kita memang manusia, jalannya di darat. Dikatakan, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi segala macam bahaya, api yang berbahaya yang harus kita jalani. Makanya Tuhan gak bilang Dia akan menghilangkan apinya, enggak. Saudara perhatikan kata-katanya ya. Apabila engkau berjalan melalui api, berarti api itu harus kita lalui kadang-kadang. Memang Tuhan izinkan hidup kita harus melewati api. Tapi janji Tuhan, apa yang dikatakan, engkau tidak akan dihanguskan. Saudara dan saya nggak akan hangus ketika kita harus lewatin api. Ketika kita harus lewatin kita harus menyeberang melalui air, kita tidak akan tenggelam, kita tidak akan hanyut, kata Tuhan. Berarti air itu seberapapun besarnya, seberapapun dahsyatnya, seberapa besar pun dalamnya, terkadang Tuhan izinkan kita harus lewat di situ juga. Jadi jangan pernah bilang Tuhan itu jahat. Jangan pernah kita mengeluh sama Tuhan, kok hidup kita begitu susah, kok hidup kita terasa tantangannya begitu berat, kok hidup kita banyak sekali cobaannya. Tuhan gak pernah janji jalan selalu lurus, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Ya, itu luar biasa. Ya, saya pernah ketemu itu pencipta lagunya, ya ini dia ceritakan waktu dia bikin lagu buat Kezia, itu ajaib dan luar biasa gitu ya. Nah, itu yang Tuhan janji, dan itu buat saya cukup. Ketika Tuhan berjanji, aku menyertai Tuhan. Jadi seberapa besar pun gunungnya saudara, lebih baik disertai Tuhan daripada jalan yang lurus tapi nggak ada Tuhan disertai kita. Itu percuma saudara. Ya. 2021 orang bilang boleh berkata berat, tapi ketika di tengahnya ada K, yaitu apa? Kristus, maka akan jadi berkat. Percaya? Kok nggak amin? Ya. Nah, ini saudara, kenapa Yesus itu bisa saya katakan, bisa saya pegang omongannya? Karena Yesus anak Allah, ya, mengambil rupa seorang hamba. Dia turun ke bumi. Dia disertai Allah. Orang yang disertai Allah, maka dia bisa berjanji, maka engkau juga akan disertai.
Maka ketika saudara dan saya disertai sama Allah, diberkati sama Tuhan, pasti ke keturunan kita bisa bilang, kamu akan diberkati karena papi diberkati sama Tuhan. Kamu nggak akan ditinggalkan Tuhan karena karena Tuhan nggak pernah tinggalkan papi. Saya bisa katakan itu ke anak-anak saya. Ketika itu saya percaya karena ada penyertaan Tuhan di dalam hidup saya. Makanya saya juga bisa berkata kepada saudara dan saya, kepada anak-anak saya, jangan takut karena ada Tuhan yang menyertai. Masalah, ya saya nggak pernah janji kamu jangan takut, hidup kamu nggak pernah ada masalah. Tapi saya katakan juga sama anak saya, jangan takut, Tuhan pasti menyertai. Ketika saya berdoa setiap hari, dari sudah berapa tahun saya urapi anak saya setiap hari, keluarga saya, ketika pengurapan itu saya berkata kepada roh mereka, jangan takut. Ya. Sebetulnya mulai dari Januari ini saya katakan sama rohnya, jangan takut. Allah Immanuel, Allah menyertai-mu. Itu yang saya pegang di tahun 2021. Dan saya percaya itu ayat emas banget buat saya. Ya, saya juga berkata pada saudara, percayalah, Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Nah, kalau Tuhan yang sertai itu bedanya apa sama iblis? Di luar sana juga banyak orang yang kalau nggak sabar, mereka akan cari setan, cari iblis untuk pertolongan, ke dukun atau ke yang lainnya. Saya berdoa biar saudara semua yang ada di tempat ini nggak ada yang bersentuhan dengan demikian. Apa saya orang bersih? Apa saya nggak pernah kenal itu Tuhan? Enggak. Dulunya saya tahu. Bahkan saya belajar itu semua. Saya bilang, Eva, saya bisa belajar namanya Feng Shui, namanya orang yang tahun ini. Saya bisa tahu siapa yang ininya gelap, siapa yang enggak, mereka harus apa. Kalau ada orang mau jahatin orang, saya bisa jahatin depan rumah saya, bikin ekonominya goncang atau gimana, pakai alat-alat segala macam saya bisa. Tapi itu udah lalu, nggak pernah saya kerjakan karena saya pengen tahu aja orangnya. Ya saya cuma pengen tahu. Saya belajar, saya beli buku. Tapi nggak tahu kenapa kasih karunia Tuhan itu begitu besar buat saya. Ketika saya diangkat jadi anaknya, semuanya dibersihkan. Ya, dulu juga lagi SMA, saya punya jimat. Katanya sih ditusuk sama mempan, tapi saya belum coba-coba tusuk ya. Nggak berani saya coba-coba tusuk-tusuk gitu ya. Kalau mati gimana gitu istilahnya. Tapi katanya nggak mempan. Saya punya jimat. Tapi yang memang Tuhan itu baik, nggak diizinkan saya punya Tuhan. Hilang bro. Ya, orang sampai bilang, tapi sayang amat, banyak banget yang pengen jimat itu. Icon saya apa semua pada kepengen minta, nggak ada yang punya, nggak ada yang dikasih. Cuma saya yang punya. Ya itulah masalahnya. Ya. Tuhan nggak pernah lihat masa lalu kita gimana. Yang penting masa depan kita penuh harapan. Ketika kita taruh harapan kita sama Tuhan, sekali lagi Yesus itu pemberi harapan pasti. Saudara dan saya punya sesuatu yang pasti-pasti. Jangan berkata apa, jangan coba-coba yang nggak pasti. Ambil yang pasti-pasti aja. Yesus namanya. Ketika iblis, saudara kembali lagi, ketika saudara bergantung sama iblis, apa yang dikatakan? Lihat Yohanes 10 ayat 10. Ini kalau nggak salah ketua Natalnya siapa ya dulu ya? Happy atau Santi ya? Yohanes 10 ayat 10b. Tepatnya yang B. Yesus datang. Santi. Siapa Santi itu ya? Santi. Nah ini sangat memberkati saya 2018. Pencuri datang, nah hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi kalau iblis itu, si jahat itu datang ke hidup saudara, saya pastikan karena Alkitab tulis, dia akan mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi ketika Yesus datang, apa dikatakan? Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita harus ngerti loh, ya. Ketika saya hidupi ayat ini dalam hidup saya, ada sesuatu yang berubah. Saya percaya sekali Yesus datang membawa apa? Yesus datang membawa hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Limpah itu dubel, saudara. Bukan hanya keuangan,
tapi kita punya kasih yang bisa kita bagikan. Kita punya satu perhatian, cinta kasih Kristus yang kita bagikan ke orang-orang. Kita bisa memberkati orang, jadi berkat buat banyak orang, bukan hanya buat diri sendiri. Nah, itu arti dari Yesus menyertai. Karena ada apa? Karena di situ ada keberhasilan, ada kesuksesan, ada kemenangan. Kita lihat di Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Allah menyertai kita. Ketika saya semua yang sertai menyertai, ini juga banyak. Hati jadi tentram, saudara. Ketika kita punya masalah, saya punya masalah, ada banyak masalah. Ketika saya baca, ada Tuhan menyertai. Saya berkata sama dia, tenanglah hai jiwaku. Ada Yesus Allah Immanuel. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahwa bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, jadi saudara, saya pastikan saudara dan saya, ketika kita lewat 2021, kita nggak merayap, saudara. Kita nggak minta-minta. Kita lewati 2021 dengan penuh kemenangan. Amin. Kita lewati 2021 dengan sesuatu yang berbahagia. Karena ada Yesus, ada Allah menyertai saudara dan saya. Itu yang luar biasa dalam hidup saya. Saya berkata, tenanglah hai jiwaku, karena ada Allah. Ketika Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Ya kan? Saya pernah dikasih unjuk sama Tuhan, dikasih lihat. Itu tahun lalu, sekitar awal. Di saat itu, saya berjalan sama Tuhan. Tuhan ada di samping saya. Terus tiba-tiba saya lapar, teringat kok lapar ya, saya bilang. Aduh, saya mau baru ngomong sama Tuhan, saya lapar. Tiba-tiba saya nengok, ternyata ketika Yesus jalan, itu dia nggak sendiri, saudara. Itu ada malaikat-malaikatnya. Ketika perut saya lapar, itu pada bawa makanan. Ketika saya juga ada masalah di depan, bisa lihat banyak preman. Aduh, baru saya bilang, Tuhan ada preman kalau di depan banyak banget gitu ya. Ketika saya lihat bahwa tentaranya Allah ada di belakang saudara, ada di belakang kita dan siap maju ke depan. Ketika Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Jangan pernah takut lewat 2021. Saudara tahu, kalau saudara melihat tahun 2021, bahkan banyak hamba Tuhan berkata 2021 sesuai firman Tuhan, dunia akan semakin jahat dan bla 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 semua. Tapi saya berkata, dunia boleh jahat, memang segala sesuatunya harus digenapi, tapi ada Allah yang menyertai saya. Saya akan melewati 2021 dengan penuh kemenangan. Karena apa? Bukan dengan kuat gagah saya, tapi ada Yesus yang menyertai saya. Itu yang saya pegang. Saya berkata terima kasih Tuhan. Makanya semuanya kartu ucapan Natal selalu yang kalau saya punya pasti ada Immanuel. Ringtone saya ganti, bukannya apa-apa ya. Saya cuma mengingatkan jiwa saya, mengingatkan roh saya bahwa Immanuel. Makanya saya minta wifi, saya cuma minta satu lagu Immanuel. Immanuel. Boleh nyanyi sama-sama? Immanuel. Sana. Saya katakan 2021 orang bilang tuh bagaimana, memang itu akan terjadi mungkin, tapi sesuai firman Tuhan semuanya diizinkan Tuhan. Ketika ada sungai, Tuhan gak bilang diratakan sungainya seperti zaman dulu ya, tapi Tuhan bilang ketika ada sungai kita gak akan tenggelam, kita gak akan dihadirkan, berarti kita tetap
harus lewati sungai itu. Ketika ada api, Tuhan bilang apinya nggak dimatiin, itu berarti kita harus lewati api itu. Tapi tenang, sekali lagi, Immanuel, Allah menyertai kita. Allah menyertai saudara dan saya. Bagaimana saudara? Ketika hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, itu seperti Yesus dibaptis. Waktu Yesus dibaptis sama Yohanes Pembaptis, ada kata-kata dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Makanya Tuhan juga mencari setiap orang-orang, setiap anak-anaknya yang hidup yang berkenan kepadanya. Alkitab juga mencatat bahwa Daud hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, maka dia itu jadi anak kesayangannya Tuhan. Makanya saya selalu katakan sama Eva, saya son of God, anak kesayangannya Tuhan. Karena tadi sudah kesal. Saya bilang, ya siapapun boleh itu, kamu harus ngerti Alkitab ini. Ketika kita sadar bahwa kita anak kesayangannya Tuhan. Contoh murid-muridnya Yesus ya. Muridnya Yesus ada 12, tapi ada cuma satu yang berani menyandingkan kepalanya di bahu Yesus. Siapa namanya? Nah, makanya semua apa-apa, Petrus bahkan yang dikatakan punya iman, batu karang yang teguh, dia kalau ngomong, dia ngomong sama Yesus, dia bilang, Yohanes, inilah engkau anak yang dikasih Yesus. Lah, saudara dan saya sangat mengenal. Tapi ada orang yang punya imannya, memang percaya bahwa dia anak kesayangannya. Saya selalu katakan son of God, son of God. Saya anak yang paling dikasihi Tuhan. Saya sering berkata sama diri saya sendiri. Orang bilang mungkin saya gila, dia bilang nggak apa-apa. Tapi saya cuma mau teguhkan hati, jiwa dan roh saya. Saya itu dikasihi Tuhan. Saya itu anak kesayangannya Tuhan. Perkatakan itu semua saudara. Nggak usah malu-malu ya. Saya aja di depan saudara gak malu. Saudara kalau malu, saya selalu punya patokan gini ya. Saya sama Tuhan gak malu-malu. Karena dia saya lihat banget, dia Yesus. Yesus Bapa saya, Allah saya mati di kayu salib, gak pernah malu. Pakaiannya dia gak pakai jas loh. Saya nggak buat pakai jas, saya pakai kemeja gini ya. Ini rapi buat saya. Ketika kemana aja saya merasa saya layak. Tapi Yesus saya, dia mati dalam keadaan gak layak. Kenapa saya harus mengakui dia? Kenapa saya harus malu sama dia? Yesus yang sama berkorban buat saudara dan saya. Jangan pernah malu. Kalau angkat tangan, angkat tinggi-tinggi saudara. Bagaimana kita bisa malu ya? Ya mungkin saudara nggak pakai lampu mahal, tapi sekarang tenang jaga jarak, gitu ya. Nggak akan kecium sebelah-sebelah. Nah, kalau kecium juga saya nggak ngerti bagaimana ya. Angkat tanganmu. Ketika tepuk tangan, saya bilang saya kalau tepuk tangan saya akan kencang. Karena ada seorang hamba Tuhan begitu kalau tepuk tangan pelan itu buat siapa? Kalau buat saya oke, buat Yesus nggak kayak gitu caranya. Dia udah mati di kayu salib, kamu cuma tepuk tangan kayak begitu. Itu saya renungin. Kata-kata itu simple. Ya, teguran itu simpel, tapi minyak langsung masuk dalam hati. Yesus nggak pernah malu, cuma pakai pakaian seadanya itu. Aduh, kita kadang-kadang naik mobil jelek aja malu, saudara. Naik Gojek, kalau orangnya, kan teman saya dulu, kalau sekolah lagi SMA saya ingat banget. Dia berhentiin kendaraan umum, bajai kayak busnya jelek gitu ya, dia nggak naik loh, dia nggak naik. Jelek busnya, ntar gue tunggu yang lewat aja yang lain. Bajai juga bajai, enggak bang, enggak jadi katanya. Sombong bener saya bilangnya. Apa urusannya? Yang penting kita nyampe. Saya bilang, kendaraannya aja milih. Gitu. Bagaimana dengan saudara dan saya? Jangan pernah malu, jangan pernah malu untuk mengakui Yesus itu Tuhan. Karena ketika kita malu saudara itu bisa nggak diakui dulu sama Tuhan ya. Tapi ketika kita bilang, aduh saya anak kebanggaan Yesus, ketika saya bilang, aduh saya anak kesayangannya Tuhan, dimanapun kita berada, kita ketika bertanya, aduh Yesus, anak saya anak kesayangan Yesus, begitu ibu dengar juga, lu jangan sentuh dia tuh ya, dia anak kesayangannya Yesus, jangan main-main lu katanya. Sama di dunia perdukunan juga gitu
ya, ada roh-roh yang mereka punya, ya, yang saya tahu dulu. Nah, ketika saudara di jalan-jalan, saudara kalau punya pegangan, saudara sebut itu di jalan-jalan tuh banyak sama kayak gini. Kalau di Indonesia, real manusia bisa dilihat, ada polisi, ada apa, mereka juga sama. Ada segala macam itu-itunya, ada sebutannya. Ketika disebut nama ininya dia, yang di jalanan bisa ada yang bantuin. Istilahnya kayak gitu. Nah, ketika kita bilang, saya anak kesayangan Yesus, di jalan-jalan semua takut penjahat-jahat. Karena apa? Malaikat Yesus langsung ikutin. Anak kesayangan Yesus. Siapa yang mau jadi anak kesayangan Yesus? Boleh katanya. Wah, lepas semangat gitu ya. Seringkali saya suka bercanda sama istri saya, bercanda-bercanda. Kalau kenapa-napa dia suka iseng saya, jangan iseng-iseng, hati-hati. Anak saya yang Tuhan, dia nggak percaya. Tapi benar loh, ada aja dia kenapa gitu ya. Saya bilang hati-hati, saya udah bilang sama anak saya juga bilang. Kalian kalau nggak dengar, kenapa selalu papi bilangnya kamu nggak dengar? Rasain apa akibatnya? Benar kan? Saya ingat dulu Dewi pernah bilang, ada orang yang memang benar-benar apa istilahnya Pak ya? Yang dikenal sama Tuhan, ya. Ketika orang isengin dia apa-apa, bisa aja terjadi. Terus Eva bilang, dia langsung ingat saya, katanya. Karena apa? Bukan saya yang luar biasa, saya nggak merasa, saya bukan Avenger, gitu ya. Tapi saya punya Yesus yang luar biasa. Saya punya Bapa yang luar biasa, yang nggak pernah saya malu, saya akui dia. Saya anak kesayangannya Tuhan. Katakan dalam hati saudara, saya anak kesayangannya Tuhan. Kalau nggak sekarang saya percaya saudara akan pulang lupa. Katakan yang kencang, saya anak kesayangannya Tuhan. Nah, saya udah bilang ya, kalau malu-malu, tanggung sendiri. Kalau satu malaikat nggak dengar, tanggung sendiri. Ya, jangan bilang malaikatnya buta. Kalau saudara ngomong aja malu-malu, ya, gimana Yesus mau ngakuin saudara? Gimana malaikat mau tentai saudara? Ngomong aja malu-malu. Son of God, biji matanya Tuhan, anak kesayangannya Tuhan. Amin. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, terima kasih buat setiap penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau kami boleh masuk di 2021 ini ya Tuhan, karena ada Engkau Allah Immanuel, dan kami percaya Engkau Allah yang sama, Yesus yang sama akan menyertai kami di 2021 ini. Kami akan lewati 2021 ini dengan penyertaan-Mu ya Tuhan. Aku percaya ya Tuhan, aku mengerti ya Tuhan, jalan kami tidak pernah lurus, tapi ada penyertaan-Mu, itu penting, itu cukup buat kami ya Tuhan. Jalan tidak selalu rata, mungkin ada gunung, mungkin ada batu-batuan, bahkan firman Tuhan akan ada sungai yang harus kami lalui, tapi firman-Mu katakan kami tidak akan dihanyutkan. Walaupun kami berjalan di atas api, api itu tidak akan membakar kami ya Tuhan, karena kami percaya ya Tuhan, Kau Allah Immanuel yang menyertai kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, seperti halnya Yesus disertai di setiap jalannya ya Tuhan, seperti Yesus disertai ketika Ia naik ke surga, Ia tahu kuasa, Ia percayakan kuasanya kepada setiap kami ya Tuhan, maka kami akan menjadi pemenang-pemenang ya Tuhan. Kami akan menjadi pemenang di dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami akan lewati ya Tuhan 2021 ya Tuhan dengan penuh kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terjadilah sesuai dengan iman kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Yesus memberkati. Kita sama jangan bawa persembahan. Bagi yang bertugas boleh tampil ke muka. Sambil deklarasi dipersiapkan. Bagi yang sudah siap boleh kembali berdiri. Kita angkat tinggi persembahan kita di hadapan Tuhan. Tiga, dua, satu. Dengan hati bersyukur, kami mengangkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini, dipakai dan dipergunakan untuk memperluas pengaruh kerajaan
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kata pujian bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk bersama
putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan di akhir ibadah ini Tuhan. Kami boleh tetap merasakan Tuhan kuasa Tuhan Roh Kudus menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami Tuhan sepanjang hidup kami, di sepanjang setiap langkah hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami semua. Biar Tuhan menyertai semua rencana anak-anak Tuhan di tahun 2021 Tuhan. Biarlah apa yang dikerjakan Tuhan berhasil dan beruntung Tuhan dalam setiap langkah dan perjalanan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan Kau berkati Tuhan anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan. Dari yang kecil sampai lansia Tuhan. Semuanya Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan jauhkan dari virus COVID-19 Tuhan. Biar semuanya hidup sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan hamba juga berdoa anak Tuhan yang tidak bisa hadir pada siang hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Tuhan juga menyertai mereka Tuhan. Jika ada yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dan pada siang hari ini juga Tuhan ada rencana Tuhan untuk membagi-bagi sembako Tuhan untuk orang-orang di sekitar lingkungan ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga sertai Tuhan acara ini Tuhan. Tuhan jauhkan dari virus COVID-19 Tuhan. Dan Tuhan jauhkan juga dari tangan-tangan orang jahat Tuhan. Tuhan juga berkati anak Tuhan yang sedang melakukan pekerjaan ini Tuhan, yang setia Tuhan dan mau bertanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Tuhan berkati berserta dengan keluarga dan anaknya Tuhan. Kau berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya Tuhan. Kiranya yang jauh dan dekat Tuhan lindungi, kuasa Tuhan, kasih Tuhan menyertai kami semua. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang saya katakan. Amin.